Pancel Getih yang aku inginkan. Dia bukan anak ontang-anting yang aku maksudkan. Upacara puja saji yang kita laksanakan dengan susah payah, semuanya gagal. Aku mendengar Ditya Kalamercu berkata bahwa aku tidak sudi menerima anak kambing disulap menjadi bocah bajang lanang. Anak kambing? Malah hampir kena batunya, ditipu mentah-mentah oleh temannya sendiri. Jurus beledek sekilan. Kurang ngajar. Di awal episode ini, kita menuju pada Arya Soma yang di saat itu sedang memancing Gendawar dengan menculik Ayu, putri Temunggung Martoloyo yang sedang belajar ilmu silat dengan pekatik kuda tersebut. Anaknya Parwati itu pun mengatakan bahwa ia akan menjajal ilmu Gendawar dan ia akan menyerahkan anak gadis itu jika Gendawar bisa mengalahkannya. Ia pun mengatakan bahwa semua itu dilakukannya sebab ia curiga bahwa jurus-jurus yang digunakan pekatik kuda tersebut sama persis dengan jurus-jurusnya. Gendawar pun menjawabnya bahwa hal itu mungkin hanya kebetulan saja. Sedangkan Arya Soma merasa bahwa pekatik tersebut meremehkannya, sehingga akhirnya pemuda sombong itu pun murka dan pertarungan pun dimulai. Kurang ajar! Kau meremehkan aku, ha? Gendawar pun tampak terhempas oleh kekuatan pukulan Arya Soma. Namun hal itu bukan berarti ia kalah. Namun karena pemuda itu belum mengerahkan seluruh tenaga dalamnya seperti Arya Soma. Kini Dian Selasih yang sedang mengejar Arya Soma suaminya pun baru sampai di sekitar hutan tersebut. Wanita itu pun mencari-cari sumber suara pertarungan yang sepertinya sudah tidak jauh lagi dari tempatnya berada. Bagus, Gendawar. Kau berhasil mengembalikan ilmu angin gedapku. Tapi ingat, Gendawar, itu belum seberapa ilmu yang aku keluarkan. Lihatlah, Gendawar! Lihat! Nimas! Lagi-lagi Dian Selasih mengganggu pertarungan Arya Soma dan Gendawar, sehingga kini dirinya sendiri yang rugi besar. Ia pun kini terluka dalam yang cukup parah. Hal itu membuat Arya Soma semakin murka karena melihat orang yang disayanginya itu terluka. Kini ia pun menjadi panik sendiri melihat istrinya yang masih mengeluarkan darah yang cukup banyak dari mulutnya. Ia pun kemudian melihat Gendawar sembari mengatakan bahwa pekatik tersebut telah berani melukai istrinya. Gendawar pun kemudian menanggapinya dengan mengatakan bahwa masih bagus hanya luka saja yang dialami oleh Dian Selasih.
Sebab kalau ia mau, ia sudah membunuh wanita itu yang selalu hendak berbuat curang dengan membokong dirinya. Murid Nyi Timun itu pun kemudian menawarkan perdamaian kepada Arya Soma, sebab ia merasa bahwa ia bukanlah musuh anak Nyai Parwati tersebut. Mendengar tawaran Gendawar, Arya Soma pun langsung menolaknya mentah-mentah dengan alasan bahwa Pekati tersebut telah melukai istrinya. Gendawar pun mengatakan bahwa luka Dian Selasih tidak parah dan masih bisa diobati olehnya kalau Arya Soma memang menghendaki. Akan tetapi, tetap saja lelaki sombong dan serakah serta sok jago itu pun tidak memperdulikan kata-kata Gendawar. Kini yang ada di dalam dirinya hanyalah dendam kusumat yang harus dilampiaskan. Aku tahu niat busukmu, supaya aku menyetujui perselingkuhan ibuku denganmu, iya kan? Hah? Setan apa yang bersarang di dalam otakmu, Arya Soma? Kau tuduh ibumu sendiri berselingkuh. Gendawar tampak sangat marah mendengar kata-kata Arya Soma yang telah menuduh dirinya dan Nyai Parwati berbuat serong. Bahkan lelaki edan itu pun mengatakan bahwa Gendawar juga ingin mengeruk ilmu yang dimiliki oleh ibunya. Oleh karena itu, ia pun bertekad untuk membunuh Gendawar. Kau harus mati di tanganku, Gendawar! Ya! Aku bukan musuh besarmu. Soma, tahan nafsu setanmu. Mari kita hentikan perkelahian ini. Kali ini Arya Soma benar-benar ingin membunuh Gendawar dengan mengeluarkan ilmu pamungkasnya yang dahulu pernah digunakannya untuk membunuh lelaki pengemis dari utara yang hendak merebut kitab Somala dari tangan Nyai Parwati. Kini suasana pun menjadi gelap gulita seperti di waktu malam. Gendawar pun tampaknya juga sudah mengetahui tentang ilmu tersebut yang bernama ilmu meredam matahari. Pekati Temenggung Martoloyo itu pun kembali bergumam bahwa Arya Soma benar-benar ingin membunuhnya. Dian Selasih kini menjadi terkejut melihat suasana yang tiba-tiba gelap gulita dan berubah menjadi malam. Namun sepertinya ia tahu tentang ilmu itu, bahwa kalau Arya Soma sudah mengeluarkan ilmu pamungkasnya tersebut, maka itu semua pertanda suaminya akan mengadu nyawa dengan lawannya. Arya Soma sendiri kini sangat yakin kalau dirinya mampu mengalahkan Gendawar. Namun ia menjadi terkejut melihat sosok yang ada di hadapannya kali ini. Dia menggunakan ilmu meredam matahari. Dia benar-benar ingin membunuhku. Apakah kamu takut, Gendawar? Aku keluarkan ilmu meredam matahari. Aku tidak pernah takut menghadapi orang sombong sepertimu, Soma. Kau kenal aku, Soma? Hitam. Ya, mendadak Gendawar kini telah berubah menjadi topeng hitam, sehingga Arya Soma menjadi teringat akan pertarungannya melawan topeng hitam yang tidak pernah menang.
Bahkan ia bersama ibunya juga pernah dikalahkan, bahkan hampir mati di tangan pendekar bertopeng tersebut. Ia juga pernah menggunakan ilmu kalayaksa atau yaksa dahana yang menjadikan dirinya menjadi raksasa. Namun semua itu juga dapat dikalahkan oleh Gendawar atau topeng hitam dengan mudah. Ternyata yang menjadi topeng hitam selama ini adalah kau, Gendawar. Tapi tidak apa. Pertarungan bisa kita teruskan sampai mati. Kau sanggup, Gendawar? Rasakan ini, Gendawar! Ah! Apa kau masih mau melawan, Aresoma? Aku tidak akan menyerah sebelum membunuhmu, Gendawar! Kakang! Akhirnya, Aryasoma dapat dikalahkan Gendawar dengan sebuah pukulan yang bernama pukulan Kala Maruta, di mana pukulan tersebut mengandung tenaga dalam yang tinggi dan juga racun yang sangat ganas. Sebenarnya, yang mengeluarkan pukulan tersebut adalah Aryasoma sendiri, sedangkan Gendawar hanya menahan dan mengembalikannya saja, sehingga mengenai anak Nyai Parwati itu sendiri. Namun kekuatannya berubah menjadi 2 kali lipat, menjadi lebih ganas. Dian Selasih kini tampak sangat khawatir melihat keadaan suaminya yang terluka sangat parah tersebut. Sedangkan dirinya sendiri juga terluka dalam, walaupun tidak separah Aryasoma. Gendawar atau topeng hitam yang telah mengalahkan Soma pun kini sudah pergi dari tempat itu dengan membawa Ayu Wulan, sesuai dengan keinginan Aryasoma sendiri. Bagaimana aku bisa tenang? Mak Lampir selalu menyalahkan aku gara-gara bocah kejadian itu. Padahal aku hanya mengambil dari rumah setan Utara 3. Kalau begitu, bocah kejadian itu pasti perbuatan setan Utara 3. Iya, mereka mau mengelabui kita, membawa kabur si Tirta dan menggantinya dengan anak kambing. Sekarang kita bagi-bagi tugas. Kau mencari ketiga setan utara itu, dan aku mencari anak perawan ontang-anting. Baik, akan kubunuh mereka. Ingat, Tirta anak angkatku. Aku yang paling berhak atas anak itu. Kalau kedua anak itu ada padaku, maka aku sendiri yang akan mengadakan puja saji dan puja korban. Semua makhluk lelembut akan bersuhita padaku, dan aku akan menguasai dunia ini. Ya, begitulah golongan hitam. Mereka semua serakah dan licik. Mereka hanya mau berteman karena ada sesuatu yang ingin mereka capai. Namun setelah apa yang mereka inginkan sudah didapatkan, maka mereka ingin memilikinya sendiri. Kini kita menuju pada Mak Lampir yang di saat itu sedang berada di suatu tempat di wilayah hutan larangan. Tampaknya ia memiliki keperluan tersendiri di sana. Wilayah itu adalah tempat siluman harimau tinggal, dan seperti biasa, nenek setan tersebut pasti akan meminta bantuan kepada siluman-siluman itu untuk mendapatkan Tirta dan anak perawan ontang-anting. Mak Lampir pun kini telah masuk ke alam jin, dan di sana
tampak siluman-siluman harimau yang hendak menyerangnya. Tak lama kemudian, si nenek peot tersebut pun telah disibukkan dengan serangan-serangan ganas dari para siluman harimau yang ada di situ. Namun sepertinya para siluman itu tidak lebih hebat dibandingkan dengan dirinya. Ada apa? Seorang manusia memasuki wilayah kita. Hah? Apa? Sekarang manusia itu sedang bertempur melawan Ki Barong dan Nyi Barong. Kurang ajar. Berhenti! Kita bertemu lagi, Mahesasura. Malampir! Kau masih mengenali aku, Mahesasura? Aku kira siapa yang berani datang ke hutan larangan. Sengaja aku datang mengunjungi sahabat lamaku. Aku tahu, kedatanganmu pasti bukan hanya sekedar berkunjung. Nah, kalau kita bisa mengadakan upacara puja saji pada sasi Kanomu Kusonya, maka kita akan bisa membuka tabir pembatas antara alam wadak dan alam lalembut. Dan kita berdua akan menguasai maya pada ini. Tampaknya Mak Lampir sudah bosan dengan Dewa Petir, sehingga kini ia memilih untuk bersekutu dengan Mahesasura dan para anak buahnya yang merupakan para siluman harimau tersebut. Mak Lampir pun kemudian menugaskan Mahesasura untuk mencari perawan ontang-anting, sedangkan dirinya sendiri yang akan mencari bocah Bajang Lola, sebab ia sudah mengenal anak tersebut. Mahesasura pun sebenarnya agak ragu, namun ia tidak dapat menolak keinginan Mak Lampir. Di sisi lain, tampak Tirta yang di saat itu sedang melamun memikirkan dirinya sendiri yang menjadi rebutan para pendekar. Ia sendiri sampai saat ini masih tidak mengerti dan mengetahui apa hubungan orang-orang seperti Mak Lampir dan Dewa Petir dengan tanda Rahcakra yang ada di belakang punggungnya itu. Di tengah lamunannya tersebut, mendadak Tirta pun melihat kawan Ki Limpan yang menculiknya dari rumah setan utara 3. Pusing aku. Ngajar, Ki Limpan. Dia sengaja melibatkan aku berkelahi dengan para perampok di hutan Waragadpati. Celaka. Kek, kakek. Kakek. Kek, kakek. Ada apa? Kalau ada orang yang mencari aku, bilang aku tidak di sini ya. Memangnya kenapa? Mereka itu orang-orang jahat. Orang jahat? Iya, mereka yang pernah menculik aku. Aku harus sembunyi. Tunggu, Tirta. Kasihan anak ini. Masih kecil sudah kehilangan orang tuanya. Iya. Ada anak yang kehilangan orang tua. Dan ada orang tua yang kehilangan anak. Ya seperti kita ini. Itu semua suratan takdir yang maha kuasa. Sepasang suami istri itu tampaknya memiliki kisah kelam dengan anak mereka yang sudah tiada. Mereka pun kini berencana untuk mengangkat Tirta sebagai anak angkat. Sementara itu, kawan Ki Limpan yang tadi siang dilihat oleh Tirta pun kini sedang bingung karena ia tidak kunjung menemukan apa yang sedang ia cari. Ia pun tampak kesal karena merasa telah dikhianati dan dimanfaatkan oleh Ki Limpan dan Ki Wangsa. Mendadak saja ada seseorang yang menyerang dirinya, sehingga kini ia terlibat pertarungan dengan penyerang gelap tersebut. Entah siapa orang itu, yang jelas ilmunya tidak bisa dipandang enteng. Akan tetapi, tampaknya kawan Ki Limpan itu bukanlah orang sembarangan, karena ilmunya cukup tinggi, dan penyerangnya itu kini dibuat keteteran sendiri. Pertarungan pun masih berjalan sengit, hingga kemudian ia pun dapat membunuh penyerang gelap tersebut dengan pedangnya.
Darmini, di mana kamu, nak? Kang, kalau sampai Darmini celaka, aku nggak bisa hidup lagi, Kang. Aku yang salah. Aku nggak bisa menjaga cucuku. Bapak, Ibu, Bapak, Ibu, Kang, suara Darmini, Kang. Pasti Darmini. Darmini, Kondo. Alhamdulillah, kau pulang dengan selamat. Nyi, lihatlah Nyi. Lihatlah ini Nyi, siapa yang datang? Anakku, Darmini. Anakku. Akhirnya, Darmini kini telah kembali kepada kedua orang tuanya yang telah sangat merindukan gadis kecil itu, sampai-sampai ibunya sendiri menjadi sakit-sakitan. Beruntung ada Santa Enam yang dapat menyelamatkan Darmini dan mengantarkannya pulang. Setelah mengantarkan gadis tersebut, Santa Enam pun kini kembali menuju pada perkumpulan para kiai dan juga Nyai Parwati yang bergabung dengan para kiai. Pemuda sakti itu pun kemudian memberitahukan kepada semuanya bahwa Darmini telah kembali dan berkumpul bersama dengan kedua orang tuanya. Semuanya pun tampak merasa aman dan tenang setelah mendengar kabar baik dari Santa Enam. Kiai Ageng Jembar Jumantoro pun mengatakan bahwa di saat itu tugas mereka tinggal mencari tahu tentang keberadaan Tirta dan juga anak perawan ontang-anting yang belum mereka ketahui siapa dan di mana tempat tinggalnya. Nyai Parwati pun mengusulkan agar mereka lebih baik mencari dan membunuh Mak Lampir saja, karena Mak Lampir adalah sumber dari segala malapetaka tersebut. Tapi kenapa, Kiai? Mak Lampir hanya bisa dikalahkan, tapi tidak bisa dibunuh, karena jiwanya telah dirasuki kekuatan iblis. Dan si Grandong itu anak keturunan jin. Sampai saat ini belum ada kekuatan manusia yang mampu membunuh mereka. Kalau begitu, dunia ini akan selalu terancam bencana. Ya, begitulah. Kini kita menuju pada Ki Wangsa yang di saat itu sedang berada di dalam hutan sendirian. Ia pun tampak sedang makan malam, menikmati hasil buruannya sore tadi. Buronan para kiai itu tampaknya masih bisa selamat setelah beberapa waktu lalu ia hampir saja mati di tangan Dewa Petir. Akan tetapi ketenangannya kali ini kembali terusik dengan kehadiran Dewa Petir yang tiba-tiba saja sudah berdiri di hadapannya setelah memberikan sedikit serangan kejutan kepada dirinya. Dewa Petir memang sedang mencari Ki Wangsa yang disangkanya telah membawa kabur Tirta, dan ia juga memang ingin sekali membunuh bekas sekutunya tersebut karena dirasa telah berkhianat kepadanya. Kenapa kau menyerangku? Serahkan Tirta. Bocah Bajang Lola, dia anak angkatku. Tidak tahu, aku pun sedang mencarinya. Kau jangan membuat aku marah, Ki Wangsa. Terserah, apa maumu? Kurang ajar! Ayo, serang aku. Wangsa, keluar kau! Serahkan Tirta padaku. Kalau tidak, aku tidak akan segan-segan mencabut nyawamu.
kau mau jadi anak angkat kami? Alhamdulillah, Gusti Pangeran. Kedua suami istri tersebut pun terlihat sangat senang dan mengucapkan syukur karena Tirta mau menjadi anak angkat mereka. Wanita itu pun kemudian mengatakan bahwa besok mereka harus mengadakan syukuran dengan mengundang para tetangga mereka, sekaligus untuk mengumumkan kalau Tirta sudah diangkat menjadi anak mereka. Mendengar kata-kata ibu angkatnya itu, Tirta pun tampak menolak untuk mengadakan syukuran, sebab ia takut jika orang-orang jahat yang mencarinya akan mengetahui dan menemukan tempat keberadaannya. Suami istri itu pun tampaknya juga mengerti tentang keresahan Tirta, walaupun mereka sepertinya belum mengetahui siapa Tirta sebenarnya. Tampaknya kedua suami istri itu bukanlah orang sembarangan. Keduanya terlihat seperti orang yang berilmu tinggi. Mungkin dulu mereka adalah sepasang pendekar yang terkenal di zamannya. Semalam, di rumah kepala desa, aku temui 2 orang suami istri luka parah. Kenapa? Aku juga tidak tahu, tapi aku duga ia terkena ajian sakti. Bagaimana kalau orang-orang yang mencari Tirta itu datang kemari? Aku tidak akan membiarkan anak kita celaka. Apapun yang terjadi, aku akan tetap membelanya. Kau masih bersemangat, seperti 30 tahun yang lalu, Makne. Kau masih ingat pesan guru? Ya, kita boleh kehilangan apa saja, asal jangan kehilangan semangat. Sudah lama kita tidak bermain-main dengan pedang ini, Mane. Demikianlah alur cerita di episode kali ini. Nantikan kelanjutan kisahnya di episode yang akan datang. Terima kasih bagi teman-teman semua yang udah mau nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share, dan juga nyalain notifnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.